Hai, salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Wiji Juliana. Dan di video kali ini saya akan membuat penjelasan tentang LMS yang saya buat, apa-apa saja yang terdapat di dalam LMS tersebut, dan materi apa yang akan saya bawakan di dalam LMS tersebut. Dan berikut ini adalah LMS yang saya buat beserta materi-materi yang saya terapkan di LMS. Silakan, selamat menyaksikan dan selamat menyimak. Terima kasih. Di sini LMS saya yang saya buat di model cloud. Di sini ada beranda, dashboard, kursus, administrasi situs. Dan di beranda ini ada keterangan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu prakarya dan kewirausahaan. Dan di sini mata pelajaran prakarya tentang materi ekoenzim yang berfokus pada pengenalan, pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim sebagai solusi pengelolaan sampah organik yang ramah lingkungan. Ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi dari bahan-bahan organik seperti sisa buah dan sayuran, gula, air yang memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang efektif, tetapi juga mendorong peserta didik untuk berkontribusi pada berkelanjutan lingkungan. Dengan memahami dan mempraktikkan pembuatan serta pemanfaatan ekoenzim, peserta didik diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam mengatasi masalah sampah di masyarakat. Dan di sini prakarya dan kewirausahaan memiliki deskripsi singkat dalam mata pelajaran. Mata pelajaran prakarya ekoenzim berfokus pada pengenalan pembuatan yang saya sampaikan di atas tadi. Dan di sini diharapkan pencapaian pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan apa itu ekoenzim dan proses pembuatan dari limbah organik seperti sisa buah, sayuran yang dapat mengidentifikasi manfaat ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaannya sebagai pembersih alami, pupuk cair dan pestisida ramah lingkungan. Dan di sini akan saya buka. Nah, khusus ini yang pertama ada pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini adalah pengenalan diri saya atau sebagai guru atau sebagai tutor, perkenalan singkat, dan kemudian dilanjutkan pada sesi pertama atau pertemuan pertama, yang dimana pertemuan pertama ini membahas tentang materi pembuatan ekoenzim, dan diharapkan setelah mempelajari pengertian ekoenzim dan manfaat ekoenzim itu apa, dan diharapkan peserta didik dapat mengenal dan mengerti apa itu ekoenzim. Dan materi yang saya ampu di sini atau yang saya berikan di sini yaitu bisa diakses melalui link juga. Link sudah saya terterakan atau saya sematkan di LMS ini pada sesi 1. Dan diharapkan setelah mempelajari materi yang sudah diakses melalui link tersebut, maka peserta didik diharapkan mengetahui apa itu ekoenzim dan bisa menjelaskan dan bisa mengerti atau memahami manfaat-manfaat dari ekoenzim sendiri itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian ada kehadiran di sesi pertama, kehadiran peserta didik, dan kemudian ada diskusi. Dan diskusi ini mereka dapat bertukar pikiran satu dengan yang lain dalam membahas materi atau diskusi yang saya sematkan. Dan kemudian setelah diskusi ada latihan, dan di sini latihan ini ada 5 latihan atau kuis, ada 5 pertanyaan untuk peserta didik. Yang kedua, sesi kedua masih sama pembelajaran ekoenzim, namun di sini dibahas tentang proses pembuatannya secara mandiri. Nah, jadi peserta didik diharapkan bisa melakukan proses pembuatan ekoenzim ini secara mandiri dengan melakukan teknik fermentasi yang benar dan baik sebagai pembersih alami, pupuk organik, dan pengusir hama di rumah-rumah sekitar atau rumah-rumah mereka. Nah, setelah belajar memahami materi ini, peserta didik diharapkan bisa
menjelaskan proses pembuatan ekoenzim dan mengerti atau mengetahui ukuran-ukuran dari bahan-bahan yang digunakan, dan mengulas kembali manfaat dari ekoenzim itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Di sesi kedua juga sama, ada kehadiran, di mana di sini kita bisa melihat keaktifan peserta didik dalam mengikuti tuton atau TWEB, dan ada diskusi. Dan diskusi di sini tentang proses atau menjelaskan proses daripada pembuatan ekoenzim itu sendiri, dari serta menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Dan ada juga kuis. Di sini juga saya sematkan 5 kuis setelah sesi diskusi. Dan kemudian ada sesi 3. Nah, di sesi 3 ini peserta didik diharapkan di sesi pertama dan kedua mereka sudah mengerti dan memahami pengertian dari ekoenzim, proses pembuatan ekoenzim. Nah, pada tahap ketiga ini atau sesi ketiga ini, peserta didik dapat menunjukkan sikap lebih peduli terhadap lingkungan dan bisa menerapkan dan mempraktekkan dalam pengelolaan limbah yang baik, dan diharapkan partisipasi dalam kegiatan lingkungan, sehingga peserta didik dapat terdorong untuk terlibat dalam setiap kegiatan pengelolaan sampah di komunitas mereka dan mempromosikan penggunaan ekoenzim kepada orang lain atau masyarakat luas. Nah, di diskusi 3 ini atau sesi 3 ini juga ada kehadiran, namun tidak ada diskusi. Setelah kehadiran ada langsung penugasan. Nah, di tugas 1 ini dalam diskusi 3 diharapkan peserta didik dapat membuat langsung proses pembuatan atau proses fermentasi dari ekoenzim dari limbah sayuran atau sisa-sisa buah, sisa-sisa kulit buah. Nah, seperti itu. Jadi peserta didik langsung praktek di tugas 1 ini proses pembuatan ekoenzim melalui teknik fermentasi tersebut. Nah, inilah yang ada di dalam LMS model code yang saya buat tentang mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan materi pembuatan ekoenzim untuk anak tingkat SD kelas 5 sampai SMA juga bisa. Dan di LMS tersebut setelah bukan hanya ada kursus, namun setelah itu ada pengaturan atau setelan. Ini kita bisa mengubah setelan ataupun bisa menambah kursus atau kelas yang akan kita buat. Setelah itu ada peserta didik juga. Di sini saya sudah menyematkan peserta didik. Ada Karunia Adi Sungkowo, ada Elga Surya Andika, dan juga Ayu Tipani, dan juga ada Juliana. Di sini saya sudah sematkan beberapa peserta didik. Dan kemudian ada penilaian. Penilaian ini adalah untuk menilai keaktifan peserta didik dalam diskusi, kehadiran, dan juga dalam mengumpulkan atau memberikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Setelah ada penilaian, nah ini sudah dari forum diskusi juga, sudah ada penilaian-penilaian tertentu dari kuis. Nah, di sini semua ada penilaiannya. Setelah itu ada penilaian, ada laporan. Laporan ini di dalamnya ada fitur rincian kompetensi, login atau log langsung, atau laporan aktivitas dan partisipasi kursus. Dan selengkapnya juga ada bank soal, bank konten, penyelesaian khusus, rencana dan kompetensi, filter, dan juga pendaftaran dari kursus-kursus tersebut. Ada juga alat eksternal FTI, penggunaan kembali kursus. Jadi di dalam LMS ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan dalam pelaksanaan atau pelangsungan pembelajaran melalui e-learning atau daring. Mungkin cukup sedemikian LMS yang bisa saya jelaskan atau fitur-fitur yang ada di dalam LMS saya.
dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, dengan judul materi pembuat proses atau pengenalan pembuatan ekoenzim, sehingga materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan kita bisa ambil ikut serta dalam partisipasi untuk membuat atau menjadi ramah lingkungan, sehingga kita bisa mengolah sampah-sampah dengan baik. Cukup demikian, terima kasih. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Thank you for this day.